mempresentasikan tentang budaya organisasi dan desain kerja. Baik, untuk sebelum ke materi, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok masing-masing. Perkenalkan, nama saya Irfan Ramadan. Perkenalkan, nama saya Rifani Saihandina. Saya Ayu Ariani. Saya Anya Juliana. Baik, untuk langsung saja ke materi. Materi yang disampaikan pertama yaitu oleh saudara Ayu. Baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi secara umum merupakan ciri khas yang dimiliki oleh suatu organisasi. Ciri khas tersebut dapat dipertahankan dan dapat diterima oleh seluruh anggota organisasi tersebut. Ada beberapa pengertian budaya organisasi menurut para ahli. Salah satunya menurut Edgar Schein, yaitu budaya organisasi yang dapat diterima oleh anggota dan dapat menentukan lingkungan organisasi tersebut untuk bertindak. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya yaitu karakteristik budaya organisasi. Karakteristik budaya organisasi menurut para ahli dapat dijelaskan melalui berbagai dimensi yang dapat mempengaruhi cara perilaku, nilai, dan norma anggota di dalam organisasi. Berikut ada beberapa karakteristik utama dalam budaya organisasi. Yang pertama adalah inovasi dan pengambilan risiko. Yang kedua ada perhatian terhadap detail. Yang ketiga ada orientasi hasil. Yang keempat ada orientasi tim. Yang kelima ada orientasi terhadap orang. Yang keenam ada keagresifan. Yang ketujuh ada stabilitas. Dan yang kedelapan ada keterbukaan dan komunikasi. Yang selanjutnya yaitu ada tipe budaya organisasi. Menurut Satya dan Bruno dalam bukunya Collins dan Milogim tahun 1996 membedakan ada 4 macam tipe budaya organisasi. Yang pertama apetatif kultur. Dalam tipe ini anggota organisasi terhadap hubungan antar manusia maupun perhatian terhadap pelaksanaan tugas, dua-duanya. Di sini penghargaan diberikan terutama berdasarkan permainan politik dan pemanipulasian orang-orang lain. Yang kedua ada caring kultur budaya. Budaya organisasi ini dicirikan oleh rendahnya perhatian terhadap kerja dan tingginya perhatian terhadap hubungan antar manusia. Yang ketiga adanya exacting culture. Ciri utama dari tipe ini adanya bahwa perhatian terhadap orang lebih rendah, tapi perhatian terhadap kinerja sangat tinggi. Dan untuk yang terakhir yaitu interactive culture. Dalam tipe ini interactive culture perhatian terhadap orang maupun terhadap kinerja sama-sama tinggi. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada tentang materi dampak penerapan budaya organisasi. Ini terdapat 7 poin. Yang pertama ada peningkatan kerja dan produktivitas. Yang kedua peningkatan kepuasan karyawan. Yang ketiga meningkatkan loyalitas dan retensi. Yang keempat mempermudah adaptasi. Yang kelima mendorong inovasi kreatif. Yang keenam memperkuat citra perusahaan. Dan yang ketujuh ada peningkatan kolaborasi. Dan yang selanjutnya ada menciptakan budaya organisasi. Ini terdapat 5 poin. Yang ke-1 definisikan visi misi nilai organisasi. Yang kedua libatkan kepemimpinan yang kuat. Yang ketiga rekrutmen sesuai dengan nilai budaya. Yang keempat komunikasikan nilai budaya organisasi dengan jelas. Dan yang terakhir ada ciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Selanjutnya ada mempertahankan budaya organisasi. Yang ke-1 ada komunikasikan nilai-nilai dan tujuan. Yang kedua, jelaskan perubahan. Yang ketiga, libatkan karyawan. Yang keempat, berikan contoh yang baik. Yang kelima, prioritaskan pelatihan dan pengembangan. Yang keenam, terapkan sistem penghargaan. Dan yang ketujuh, ada menunjukkan empati. Yang selanjutnya ada hubungan budaya dan organisasi. Yang pertama ada membentuk nilai dan perilaku organisasi. Yang kedua motivasi dan kepuasan karyawan. Yang ketiga kolaborasi antar tim. Yang keempat mengambil keputusan dan adaptasi organisasi yang fleksibel. Yang kelima inovasi dan pertumbuhan organisasi dengan budaya yang mendukung kreativitas dan inovasi. Dan yang terakhir ada hubungan langsung dengan kinerja. Yang selanjutnya ada pengertian desain kerja. Yang pertama ada pengertian desain kerja menurut Robert L. Mathis dan John
H. Jackson. Desain kerja adalah proses menentukan bagaimana pekerjaan disusun agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan kebutuhan karyawan. Yang kedua ada desain kerja menurut Stephen P. Robbins. Desain kerja adalah pendekatan sistematis untuk menentukan tugas yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan siapa yang akan melakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga ada pengertian desain kerja menurut Richard M. Spears dan Lyman W. Porter. Desain kerja adalah struktur pekerjaan yang mencakup tugas-tugas, tanggung jawab, serta peran yang dirancang untuk mencapai hasil tertentu sambil mempertimbangkan kebutuhan pekerja. Yang kelima ada desain kerja menurut John Newstrom dan Keith Davis. Desain kerja adalah pengorganisasian elemen-elemen pekerjaan sehingga sesuai dengan tujuan organisasi sekaligus memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada karyawan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hal yang harus diperhatikan dalam sebuah desain pekerjaan. Desain pekerjaan yang ideal adalah elemen penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, efisien, dan motivasi bagi karyawan. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam desain pekerjaan yang ideal. Poin yang pertama ada kesesuaian dengan kompetensi karyawan. Jadi harus menyesuaikan dengan si potensi karyawan tersebut. Yang kedua ada kejelasan tujuan dengan tanggung jawab. Ada tingkat ekonomi, tantangan dalam tugas, kesempatan untuk berkembang, kesempatan beban kerja dan kolaborasi dan interaksi sosial, penghargaan dan pengakuan, kesesuaian dengan nilai organisasi, kesehatan dan keselamatan. Untuk selanjutnya ada komponen desain pekerjaan. Ya, poin yang pertama ada spesialisasi tugas, ada rentak tugas, ada identitas tugas, identifikasi tugas, dan ada otonomi. Unsur-unsur desain pekerjaan. Satu ada spesialisasi pekerjaan. Yang kedua ada prioritas keterampilan, dan ketiga ada identitas tugas, dan yang keempat ada signifikan tugas, dan kelima ada umpan baik. Baik, untuk selanjutnya ada teknik desain pekerjaan. Satu ada rotasi pekerjaan, yaitu sebuah menjadi rotasi lah, bergiliran gitu, jadi penetap lah. Yang kedua ada pelebaran pekerjaan. Yang ketiga ada pengayaan pekerjaan. Yang keempat ada desain ulang ekonomis. Yang kelima ada desain ulang berbasis tim. Dan keenam ada desain fleksibel. Dan ketujuh ada pemberdayaan atau empowerment. Dan di sini ada nomor bapak ya. Baik, terima kasih. Kamu tolong beresin di dalam waktu 10 menit terus kita beres ya. Ya, baik, terima kasih. Ya. Kamu tolong kerjain revisian dari proposal ini. Nanti 10 menit lagi saya tunggu ya. Ya, baik, Bu. Ibu mohon maaf sebelumnya. Ini cara pengerjaannya bagaimana? Soalnya tadi Ibu belum ngasih tahu kepada saya. Kamu kerjain aja ya sendiri. Saya juga lagi sibuk, maaf ya. Kerjain aja sendiri di sana. Belajar sendiri ya. Oh iya, Bu, baik, Bu. Baru saja si Ibu Ayu teh bolotot Pak. Udah masih tugas lagi. Permisi, Bu. Iya ya. Ibu, saya mau tanya. Bagaimana? Ibu Ana teh sama Ibu Ayu masih tugas sama saya. Iya ya. Saya ke rumah.
Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada yang salah, mohon dimaafin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.